Bagaimana sejarahnya atau asal-usulnya Pasili dan Apatama? Kalau mau berbicara tentang sejarah Pasili sama Apatama, saya juga tidak tahu kapan asal usulnya, dari mana keluarnya, tapi yang jelasnya dari dulu sejak zaman kerajaan sudah ada. Jadi Apasili itu sudah ada duluan daripada Apatama. Kenapa saya bilang begitu? Menurut saya ini, karena itu Apasili masih ada pengaruh-pengaruh Hindunya, unsur-unsur Hindunya. Kayak apa bahasa kan pengaruh Hindu itu bahasa, tapi jadi tradisi buat kita orang Makassar. Nah, sedangkan Apatama agak ke belakang sedikit karena sudah masuk Islam, orang-orang Islam yang mengadakan itu. Membaca ayat suci Al-Quran kan Islam yang melaksanakan itu. Jadi lebih di belakang itu daripada Apasili. Cuma itu yang bisa saya berikan jawabannya. Apakah Pasili atau Apatama hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu? Kalau Apasili dan Apatama, Apasili itu sebenarnya sembarang bisa melakukan. Tapi di zaman dulu kan semua pakai dana. Jadi orang-orang tertentu saja melakukan. Tapi zaman sekarang semua orang bisa melakukan. Ya, semua orang bisa melakukan. Beda dengan Apatama. Kalau Apatama ada jenjang umurnya. Tidak mungkin anak balita di Patama karena belum mengaji, belum bisa membaca ayat suci Al-Quran. Jadi itu perbedaannya. Tidak sama. Saya kira demikian. Kalau boleh tahu, kapan Apasili dan Apatama itu dilakukan? Kalau Apasili itu dilakukan, kan Apasili banyak macam. Ada Apasili bagi ibu hamil sebelum melahirkan, Apasili 7 bulan, 8 bulan atau 9 bulan. Kemudian ada Apasili karena sudah membeli barang-barang, misalkan kendaraan, dipasili supaya bagus nanti ke depannya dipakai selama. Ada Apasili mau masuk rumah, macam-macam Apasili. Sementara itu kalau Apatama, apa perbedaan tadi? Kapan dilakukannya itu? Kapan dilakukannya? Iya. Kalau Apatama itu dilakukan bagi umur tertentu. Misalkan anak-anak ini sudah tamat dalam belajar mengaji. Walaupun belum khatam, tapi dia sudah mengerti cara membaca lapalan yang bagus, itu sudah bisa diadakan penamatan. Kalau apa perbedaannya Apasili dan Apatama secara tujuannya? Perbedaannya itu. Maksudnya? Perbedaannya Apasili dan Apatama dari segi tujuannya. Dari segi tujuannya. Kalau dari segi tujuannya itu Apasili yang menolak bala. Kita Apasili ini misalkan ada kita beli kendaraan dipakai supaya nanti dipakai selamat. Apasili kita masuk rumah supaya kita kedepannya di dalam rumah itu selamat terhindar dari bahaya, terhindar dari bencana, mencapai kehidupan yang lebih baik nanti. Seperti itu perbedaannya. Sementara itu Apatama perbedaannya ya. Kalau Apatama itu mengukuhkan bahasa Makassarnya pakalepu bacaannya Seperti merayakan. Iya, tidak pakalepu bacaannya, artinya kadang itu anak-anak belum khatam Al-Quran tapi sudah mengerti, jadi bisa ditamatkan dikasih penamatan namanya. Dan tujuannya itu untuk keselamatan juga, maksudnya doa dan tanda terima kasih kepada Allah karena dia sudah bisa membaca ayat suci. Sementara ayat suci kan pedoman hidup bagi kita umat Islam. Jadi itu begitu, saya kira begitu. Seberapa penting peran keluarga dalam tradisi Apatama? Nah, itu sangat penting karena harus saling mendukung dalam keluarga. Untuk melaksanakan Apatama itu banyak segi, harus saling mendukung. Segi dana, apakah dia cukup dananya, harus saling membantu antara keluarga. Kalaupun ada dananya, kalau tidak ada yang membantu keluarga, bagaimana bisa dilaksanakan?
Sementara itu semua harus saling terikat. Ya, antara keluarga harus saling membantu, saling sharing supaya bisa dilaksanakan dan begitu. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara keluarga, bahkan dengan tetangga juga. Karena biasanya tetangga kalau ada kegiatan begitu kan datang juga membantu-bantu supaya lancar. Jadi kalau tidak ada dana tentu tidak bisa dilaksanakan itu. Iya, itu apa tamat tidak bisa dilaksanakan. Kalaupun dia tamat, kalau tidak ada dananya untuk melaksanakan itu, karena semua pakai uang sekarang. Iya, saya kira demikian. Apakah ada perbedaan antara apasili zaman dulu dengan zaman sekarang, Tante? Kalau perbedaan sebenarnya tidak ada perbedaannya. Cuma zaman dulu itu tertentu orang melakukan. Tidak, maksudnya tidak sembarang orang melakukan itu. Sementara kalau zaman sekarang banyak yang sudah tidak melakukan. Bukan karena maksudnya tidak mampu, tapi tidak terlalu peduli dengan itu. Iya. Sementara zaman dulu terkadang mau melakukan itu, tapi artinya dia tidak tidak bisa melakukan karena dia tidak seharusnya melakukan, karena orang-orang tertentu saja seperti orang berdarah biru atau orang-orang yang punya uang. Sementara sekarang bahkan mereka bisa melakukan, tapi banyak yang tidak peduli lagi dengan ritual-ritual seperti itu. Kira itu. Apa saja tahapan yang harus dilalui dalam ritual apatama? Jadi tahapan apatama itu pertama yang harus dilihat dulu apakah yang akan dipatama itu sudah bisa melakukan hal tersebut. Misalkan apakah dia sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran, walaupun dia belum khatam, yang penting dia sudah mengerti, itu sudah tahapan pertama yang harus dilihat. Jadi kemudian keluarga yang mendukung atau dana apakah dananya ada untuk jenjang kedepannya atau untuk ritual yang akan dilakukan, harus dipertimbangkan sama itu. Karena kalaupun kita mau, kalau dana tidak menjamin, keluarga tidak mendukung, tetangga-tetangga tidak ada yang ikut membantu, kan tidak mudah untuk melaksanakannya. Kira seperti itu. Bagaimana proses apasili dan apatama dalam rangkaian acara pernikahan? Jadi prosesnya jadi prosesnya itu biasanya sebelum acara pacing bagi anak yang menikah itu diadakan dulu angan leki tuka riolo toh, baru ditaruh di sini, dikasih air di situ, ada itu basah nanda atau itu dari daun-daun apa kan juga jangan. Iya. Basah. Kemudian sesudah itu basah dimandikan, ada namanya abubu. Abubu itu sedikit diambil, itu dia punya alis sedikit, itu calon pengantin. Itu maknanya untuk membuang sulu atau hal-hal buruk yang ada pada dirinya. Maksudnya itu supaya ke depannya dalam mengarungi rumah tangga dia itu lebih sehat, lebih lebih maju daripada yang sekarang, lebih dalam masalah keuangan lebih baik lagi, lebih bahagia nanti apabila sudah memiliki keluarga. Itu semua tujuannya. Jadi saya kira demikian. Jadi setelah itu baru memasuki acara pacing atau apatama. Setelah selesai itu baru apatama. Setelah selesai apatama, itu apatama kan kita bacakan itu ayat suci Al-Quran, ada doa-doanya itu di Al-Quran. Kalau sudah doa-doanya itu nakana Makassar di Pakkalepi bacanya. Walaupun dia belum menghatam itu Al-Quran, tapi dia sudah mengerti semua isinya, cara membacanya, tajwidnya itu sudah bisa dilakukan. Iya, jadi itu yang dinamakan penamatan dengan apasili tadi.
Setelah selesai rangkaian itu baru masuk acara mapacing. Jadi ada anak-anaknya juga itu mapacing. Datang semua keluarga, ada semua kerabat-kerabat, teman-temannya datang mapacing. Ada yang membawa uang, ada yang membawa kado. Seperti itu. Jadi saya kira begitulah rangkaian-rangkaian daripada apasili, apatama dan apancing dalam proses pernikahan. Apasili atau mapasili adalah salah satu tradisi yang digunakan di kalangan Bugis dan Makassar yang bertujuan untuk melindungi diri dari mara bahaya atau bala. Mapasili umumnya digunakan pada saat ingin memasuki rumah baru, pernikahan, dan membeli barang baru seperti mobil dan motor. Apatama atau mapatama juga salah satu tradisi yang digunakan oleh masyarakat Bugis untuk mengapresiasi keberhasilan seseorang dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Tradisi ini melibatkan acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.